Bangsa Israel menginginkan sesuatu yang baru. Mereka tidak mau atau menolak Musa. Dan akhirnya mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Mereka memberikan korban kepada anak lembu emas tersebut. Ya, umat pilihan Tuhan berpaling kepada berhala. Umat pilihan Tuhan berpaling untuk menyembah dewa-dewa. Dikatakan tadi ada dewa Moloch dan Revan, dewa bintang, dan segala berhala yang dibuat oleh mereka. Ya. Dan hal ini mendatangkan hukuman atas mereka. Allah meninggalkan mereka. Ya. Membiarkan mereka menyembah dewa-dewa sesuai dengan kehendak hatinya. Di sana ada konsekuensi yang Tuhan sediakan, yaitu hukuman, di mana Allah mengirim mereka ke dalam pembuangan ke Babilonia. Ya, saudara sekalian, dalam relasi kita dengan Bapa di surga, tentunya harus didasari pada komitmen dalam penyerahan diri. Demikian seharusnya bangsa Israel kepada Bapa juga harus memberi diri mereka, berkomitmen untuk mengikut Bapa, mengikut Allah. Peristiwa yang dialami bangsa Israel ini mengajar kita, di mana mereka naik turun. Ada saatnya mereka komitmen dengan Tuhan, ada saatnya mereka memberontak, ada saatnya mereka tidak setia pada Allah, ada saatnya mereka istilahnya apa? Mengikuti kata hati mereka sendiri, bersungut-sungut atas segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, dalam relasi pada Allah atau relasi dengan Bapa, tentunya komitmen ini sangat dibutuhkan. Bila seseorang, ya, contoh saja, misalnya sepasang suami istri, ya, harus memiliki komitmen antara satu dan lain. Yang laki-laki memiliki komitmen kepada si wanita atau istrinya, si wanita memiliki komitmen yang sama kepada si laki-laki. Saat seorang laki-laki atau suami memiliki komitmen pada istrinya, tentunya hal ini dibarengi dengan adanya rasa tanggung jawab akan hal itu. Memiliki tanggung jawab kepada istri dalam sikap, dalam perbuatan apapun, ya, dia harus bertanggung jawab kepada istri. Dia akan mencurahkan segala atau setiap perhatiannya, segenap perhatiannya itu kepada sang istri. Melakukan apapun itu untuk sang istri. Ya. Itulah komitmen. Demikian juga seharusnya saat kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, kita memberikan segalanya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu yang terbaik untuk kita. Tuhan telah memberikan pengampunan atas kita. Tuhan telah menebus dosa dan pelanggaran kita terlebih dahulu. Ya. Dan kita dipilihnya untuk menikmati kasih karunia itu. Di dalam kita mengiring Tuhan, haruslah, ya, rasa komitmen ini kita jaga. Kebenaran dalam segala sesuatu harus kita jaga. Benar dalam perbuatan kita, benar dalam pikiran kita, benar dalam perkataan kita. Kita harus menimbang segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai bentuk komitmen kita. Kita tidak mau tentunya. Nah, tadi kembali ke contoh misalnya dalam hubungan suami istri, kita tidak mungkin
membuat pasangan kita itu merasa malu dengan perbuatan kita. Seandainya kita ada ketidakbenaran di sana. Ya, baik secara pribadi maupun dengan lingkungan sosial. Kalau kita berlaku tidak benar, maka akan mendatangkan malu, mendatangkan celaka kepada pasangan kita. Demikian juga dengan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan. Maka segenap perhatian, perbuatan, ya, pemikiran dan fokus kita itu seharusnya terus kepada Tuhan. Terus kepada Allah kita. Hanya bagi Tuhan. Ya, Tuhan menjadi prioritas dari segala hal yang kita lakukan. Dari segala yang kita kerjakan. Tuhan menjadi prioritas. Ya, itulah komitmen yang terus kita jaga. Kebenaran yang terus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Ada konsekuensi yang dialami saat kita menjauh dari Tuhan, tadi dikatakan. Saat kita tidak berkomitmen atau kita melanggar komitmen kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu akan menjadi rusak. Fokus atau perhatian kita bergeser kepada yang lain, ya, kita akan dibuang oleh Tuhan. Sama seperti halnya umat pilihan tadi. Saat mereka bergeser dari komitmen mereka, saat mereka bergeser dari fokus hidup mereka kepada Allah, memilih dewa-dewa, ya, tadi dikatakan Moloch dan Revan, ya, dewa bintang serta segala berhala yang dibuat dan menyembah, memberikan persembahan kepada mereka, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan akan meninggalkan kita. Bahkan parahnya, Tuhan akan membuang kita. Jangan sampai hal ini terjadi, saudara sekalian. Jangan sampai Tuhan membuang kita, membiarkan kita. Jangan sampai Bapa berbuat hal yang dia lakukan tadi seperti umat pilihannya tadi, yang berubah setia kepada dewa-dewa yang lain. Mari pagi hari ini kita bersungguh hati. Pagi hari ini kita bersungguh-sungguh untuk memberikan hati kita, pikiran kita, hidup kita itu sesuai dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, memberi yang terbaik kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Allah kita. Karena Allah memberi yang terbaik kepada kita. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami saat kami berlaku setia. Tuhan, ajari kami terus untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, dan hidup benar sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan yang Kau sediakan atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, dan pagi hari ini kami terus membawa bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan berkati, sertai, tuntun dan lindungi bangsa kami. Tuhan berikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kami. Dan memberkati para pemimpin yang ada. Memberkati presiden yang terpilih, wakil presiden terpilih, untuk menjalankan tugasnya nanti ke depan semakin membawa bangsa ini
menjadi bangsa yang maju. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menuntun mereka sehingga boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan yang datang daripada Tuhan, pemulihan yang sempurna atas apa yang dialami saat ini. Tuhan hadir memberikan kasih-Mu, memberikan penghiburan atas mereka. Terima kasih. Kami pun berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, pergumulan akan rumah tangganya, pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan kerinduan memiliki pasangan hidup, juga kerinduan untuk memiliki keturunan dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Demikian pula yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan dan keputusasaan yang ada dalam hidupnya. Tuhan, mari Engkau hadir menyatakan kasih-Mu, kemuliaan atas mereka. Biarlah Bapa, saudara kami menemukan atau mengalami pribadi-Mu, mengalami Allah di dalam hidup mereka. Mereka menemukan pintu anugerah-Mu yang terus Kau bukakan bagi mereka. Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit bersemangat, memuliakan, memuji Engkau, supaya penuhlah sukacita mereka, terbebas, terlepas dari segala ikatan-ikatan kegelapan, dan boleh kembali pulih sempurna di dalam Tuhan, dalam memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami berdoa pagi hari ini, berterima kasih karena Tuhan melimpahkan rahmat-Mu yang baru, sukacita, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Mengucap syukur untuk pertolongan, pimpinan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua dan tetap hidup dalam kebenaran sehingga Tuhan terus melimpahkan rahmat kasih karunia-Nya atas kita. Tuhan dimuliakan.